ditabis sebagai rabi. Ketahuilah, kalau 4 tahun itu pendek saja itu, jadi tidak perlu mengeluh. Daniel dan rekan-rekannya belajar selama 3 tahun untuk bekerja bagi raja. Dan ayat ini sangat mendorong saya waktu saya pun bukan tiba-tiba ada gelar doktor atau jadi pensyarah. Saya pun seperti saudara. Saya mulakan tahun pertama sarjana muda, dan di antara ayat yang sangat mendorong saya adalah ayat ini. Saya bukan melayani atau berdiri di hadapan raja manusia, tetapi saya akan jadi hamba kepada raja di atas segala raja. Yang saya layani, yang saya bekerja adalah untuk kerajaan Tuhan. Raja yang saya layani namanya adalah Raja Yesus, Raja Israel. Luar biasa. Itu memberi dorongan. Saya tidak perlu diberi peringatan atau nasihat dari guru-guru. I study all the time, Sampai hari ini, I study all the time. Tadi sebelum saya datang di sini, hampir dekat jam 8 baru saya sedar. Saya sedang siapkan khotbah saya. Tadi saya menyanyi, ku akan tenang bersamamu Bapa. Tiba-tiba saya nyanyi, ku akan terbang bersamamu Bapa. Kenapa? Sebab saya ingat minggu hadapan saya terbang pergi KL, ujung bulan terbang pergi Korea. 2 tempat pun saya khotbah. Walaupun Korea khotbah singkat 10 menit diberikan, tapi menulis pun sangat susah. Macam 3 kali sudah saya tulis khotbah di Korea. Belum saya puas hati. Tapi saya tidak lemah semangat, saudara. Because I'm serving the King. Saya bekerja untuk Raja. Raja Tuhan Yesus. Saudara, bahasa kastim, bahasa antarabangsa waktu itu, Daniel menguasainya. Bahkan mereka didapati 10 kali lebih cerdik daripada bangsawan atau orang bijaksana yang lain yang ada di University Babylon ketika itu. Mungkin tidak ada istilah university, tetapi mereka adalah orang terpilih untuk menjadi penasihat atau pelayan Raja Nebukadnezar. Jadi dengan itu saya mau mengesyorkan kepada kita, kalau bahasa kastim adalah bahasa antarabangsa ketika itu, bahasa antarabangsa zaman 21 adalah apa, saudara? English, kan? Rugi kalau tidak pandai English. Saya tidak menegur saudara dan saudari. Saya baru guru baru, bahkan mana mau dibenci terus. Tahun depan baru kamu benci, itu lain cerita. Saya berkongsi pengalaman saya dulu. Dalam konferensi muda-mudi, ini peringkat mini konferensi di kawasan Ranau juga itu ceritanya. Mungkin tahun 96, 97 saya khotbah. 1 generasi yang lalu, saya tekankan kepada jemaah, pemuda-pemudi SIB untuk belajar bahasa Inggris. Kalau mau maju di dunia, kalau mau belajar teologi, 95% buku teologi dalam bahasa Inggris. Beberapa tahun saya yang lalu di Ranau, macam 1-2% saja yang pandai bahasa Inggris. Nampaknya 98% orang tidak dengar pesanan firman Tuhan. Saudara, jangan kamu rasa susah hati. Ini bukan teguran. Sebab kadang-kadang kalau kamu 20-an belajar bahasa baru atau kamu ada kekurangan dalam bahasa itu, bukan senang. Bukan senang untuk menguasainya. Tapi bukan juga mustahil. Saya tidak mau kamu rasa, wah, relax. Guru bilang, tidak apalah, kami sudah tua. Saya tidak mau mengatakan itu. Saya mau mengatakan tidak ada yang mustahil. Di Hong Kong, mungkin lebih 10 tahun yang lalu, saya ketemu seorang calon doktor di Chinese University of Hong Kong. Dan biasanya, di mana-mana kami bicara bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya begitu sempurna dengan aksen American.
Jadi saya tanya dia, wah, kamu dari kecil sekolah bahasa Inggris? Sebab dia dari negara Cina yang study di Hong Kong. Dia bilang tidak. Jadi bagaimana? Oh, sebab dia American accent lagi, macam lancar, seperti orang yang lahir di Amerika. Dia katakan waktu saya belajar sarjana muda di Fudan University, Fudan is one of the top universities in China. Dia, setiap waktu yang dia ada, dia menonton YouTube dan dia belajar. Sebab ada language lab, dia dengar, dia belajar. Dalam 4 tahun dia menyelesaikan studi dia di Fudan University. Wah, bila saya cerita dia, kalau dia tidak beritahu saya, dia belajar cara sedemikian, saya pikir mungkin dari tingkatan 1 atau dari sekolah rendah, dia sudah mulai belajar bahasa Inggris. Saudara, karena pada akhir zaman, Daniel 12 ayat 4 mengatakan pengetahuan akan bertambah. Mau tidak mau, kalau saudara mau selari atau mengikut arus perdana perkembangan pengetahuan semasa pada dekad yang ketiga, abad yang ke-21 ini, mau tidak mau saudara perlu membaca dalam bahasa Inggris. Bukan, tidak ada buku bahasa Indonesia. Semalam, seorang rekan saya juga Dr. Hasan, 6 bulan yang lalu dia sudah send dengan saya itu tafsiran surat Yakobus. Saya baca 10 muka surat, saya terus mengantuk. Minta maaf, quality dia sangat bagus. Kalau kamu ambil master atau doktor, kamu harus baca tafsiran suratan Yakobus ditulis oleh penceramah kita yang hari ini masih melayani di tempat ini. Tetapi itu bahasa Indonesia. Jadi saya rasa macam suatu kelainan. Susah saya mau masuk. Dan apalagi bahasa sastra pun tinggi-tinggi, tafsiran kritis lagi dia rujuk, bahasa Inggris dan macam-macam dia rujuk. Bukan senang untuk membaca buku dalam bahasa Indonesia. Dan banyak buku bahasa Indonesia pun diterjemahkan dari buku bahasa Inggris, kan? Lebih baik terus membaca bahasa Inggris. Saudara, seperti yang saya katakan, bukan saya bermaksud untuk memberi teguran, dan saya langsung tidak mau menggunakan perkataan mengecam. Di sekolah teologi janganlah kita mengecam satu dengan yang lain. Kita memberi teguran dalam kasih. Jangan siapapun rasa dikecam atau dikritik. Kita mau saling membangun di tempat ini. Cuma saya dorong dengan saudara dan saudari, kalau saudara, Tuhan, saya angkat tangan sudah ini bahasa Inggris begini, anakmu, cucumu, pastikan mereka kuasai bahasa Inggris. Mana tahu Tuhan lambat datang, kan? Ada amin nggak ini? Tidak ada alasan kalau saya sendiri tidak tahu. Anak cucu kita mesti dari tahun 1-2 kamu cakap sudah bahasa orang putih dengan mereka. Kamu beritahu, kasih timuk mereka kartun bahasa Inggris dari kecil. Mereka akan menjadi orang yang berguna pada akhir zaman ini. Saudara, bahasa yang kedua, sebab ada tiga bahasa dalam pujian tadi itu bahasa Yunani, saudara. Mau tidak mau, saudara, kamu di tempat ini untuk apa, saudara? Dilatih, kan? 2 Timotius 3, 16, 17 mengatakan apa? Hanya satu saja ayat mengatakan bagaimana setiap hamba diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Satu saja ayat. Bagaimana Tuhan memperlengkapi hamba-hambanya supaya kita dapat bekerja bagi Sang Raja Tuhan Yesus kita? Bagaimana? Oleh setiap firman, setiap kitab suci, every scripture that is God breathed, setiap kitab, setiap ayat. Dan kitab suci kita ditulis dalam bahasa apa? English? No. Melayu? No. It is in Hebrew, a few chapters in Aramaic. Perjanjian baru seluruhannya Yunani.